GID. Halo guys, balik lagi sama gua Lugi ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita baca novel Marathon Epic Chapter 5828. Di sini diceritakan di domain E5 pertempuran hebat meletus lebih dari 1 dekade yang lalu. Tentara Jihua telah maju dengan pesat. Dan setelah menaklukkan banyak domain besar, mereka telah menembus ke domain E5. Pada saat itu klan Tita sudah membuat pengaturan di sini. Dan kedua pasukan mulai bertarung di kehampaan yang luas. Selama 10 tahun ini tabrakan skala besar terjadi setiap 3 atau 5 hari. Dan setiap kali kedua rasa akan menderita kerugian. Meskipun momentum tentara Jihua tak terbendung, mereka masih tidak dapat memulihkan wilayah ini semudah sebelumnya. Tentara klan Tita telah mengubah momentum penurunan mereka setelah ratusan tahun, menunjukkan kekuatan dan keuletan tempur yang tak terbayangkan membatasi tentara Jihua di sini. Dan begitu banyak pesaudara Jarot bergabung dalam pertempuran, para master tentara Jihua merasakan tekanan besar. Pesaudara Jarot tidak berada di level Yalot dan Orde ke-9, jadi master manusia Orde ke-8 bukanlah tandingan mereka. Paling tidak mereka perlu membentuk 5 atau bahkan 6 area untuk menghadapi pesaudara Jarot. Adapun pasukan klan Tita di domain E5 ada hampir 20 raja semu. Ini adalah angka yang sangat menakutkan di medan perang ini. Kecuali jika ada masyarakat manusia Orde ke-9 yang hadir, klan Tita tidak akan mengirim begitu banyak pesaudara Jarot untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Niat klan Tita jelas, mereka ingin mengandalkan raja semu ini untuk memberikan pukulan berat kepada tentara Jihua. Tentara Jihua juga menjadi sasaran klan Tita dan digunakan sebagai contoh bagi yang lain. Menghadapi barisan musuh yang begitu kuat, tentara Jihua juga menunjukkan ketegasan yang luar biasa. Dalam pertempuran besar, banyak master Orde ke-8 rela mengorbankan daging, darah, dan bahkan hidup mereka untuk melawan pesaudara Jarot. Tindakan mereka hanya memiliki satu tujuan, bahkan jika mereka tidak bisa membunuh pesaudara Jarot, mereka setidaknya akan melukai mereka dan melemahkan kekuatan mereka. Klan Tita telah mengandalkan sejumlah besar kekuatan wilayah bawaan yang telah melarikan diri dari pembatasan besar awal surgawi untuk menciptakan sejumlah besar Jarot sembuh. Ini memang keuntungan yang sementara waktu tidak dapat dikompensasi oleh ras manusia. Tetapi klan Tita selalu memiliki kelemahan yang sulit untuk diselesaikan, sulit untuk pulih dari cedera. Tidak apa-apa jika luka mereka ringan, tapi kekuatan pesaudara Jarot terlalu besar, jadi itu tidak akan mengaruhi mereka terlalu banyak. Namun jika luka mereka serius, kekuatan mereka akan turun drastis, dan jika mereka ingin pulih, mereka harus memasuki sarang tinta untuk berhibernasi. Banyak masyarakat manusia Orde ke-8 telah mengorbankan diri mereka berulang-ulang, menyebabkan luka dari banyak raja-raja pesaudara Jarot menumpuk, memaksa mereka untuk meninggalkan medan perang dan kembali ke Northern Pass untuk memulihkan diri. Jika bukan karena Northern Pass terus-menerus mengirim sejumlah pasukan pesaudara Jarot untuk membantu mereka, pertempuran atas domain E5 tidak akan begitu intens. Dan tentara Jihua kemungkinan besar telah mampu mengalahkan musuh. Semua ini adalah hasil dari tajamnya jumlah besar master Orde ke-8. Belum lagi untuk menyimpangkan keberadaan kekuatan antara berbagai pasukan besar, divisi markas pusat dengan sengaja memindahkan roh suci ke pasukan tanpa master Orde ke-9. Itu sama dengan tentara Jihua. Meskipun tidak banyak roh suci, masih ada lebih dari 30 dari mereka. Bahkan menantu naga kuno klan naga memiliki 2 dari mereka yang menjaga tempat ini, serta klan Ponik dan roh suci lainnya. Roh suci yang telah hidup selama bertahun-tahun ini tidak ada lagi lebih kuat dari ras manusia Orde ke-8. Meskipun masih ada celah di antara mereka dan para raja semu, kemampuan nilai bawaan yang unik dari roh-roh suci ini menutupi sebagian besar celah ini. Seringkali ketika kedua 2 atau 3 roh suci bergabung, mereka hampir tidak akan mampu bersaing dengan raja semu. Karena keputusan inilah tentara Jihua bertahan. Situasi masih belum optimis. Tentara Jihua adalah target dari klan Tita, jadi tentu saja mereka tidak akan membiarkan tentara Jihua terus hidup bebas. Dalam beberapa tahun terakhir, klan Tita terus-menerus meningkatkan kekuatan mereka, menyebabkan tekanan besar pada tentara Jihua. Sebab yang memiliki mata dapat melihat bahwa perang domain E5 pada akhirnya akan berakhir dan dengan kekalahan tentara Jihua. Ras manusia ingin membunuh kekuatan pertempuran kelas atas dari klan Tita, tetapi bagaimana mungkin klan Tita tidak melakukan hal yang sama? Belum lagi masih ada banyak pesaudara Jarot yang menunggu untuk dikirim ke medan perang di Northern Pass. Jika Menayu mempertaruhkan segalanya dan mengirim semua pesaudara Jarotnya, tentara Jihua tidak akan punya cara untuk melawan.
Alasan dia tidak melakukannya adalah karena dia ingin perlahan melemahkan kekuatan ras manusia selama 10 tahun terakhir. Meskipun bersaudara menderita luka berat, tidak satu pun dari mereka yang meninggal. Sebaliknya, kultivator ras manusia Orde ke-8 yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh. Tetapi bahkan jika mereka tahu ini apa yang bisa mereka lakukan, tentara jiwa tidak mungkin mundur. Jadi mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan bertahan, bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk meminta bala bantuan dari luar. Berbagai pasukan semuanya berurusan dengan musuh mereka, jadi tidak ada yang memiliki kekuatan untuk membantu orang lain. Jika sudah ratusan tahun yang lalu ketika ras manusia telah menjaga seluruh medan pertempuran domain besar, mereka mungkin dapat memanggil bala bantuan. Karena pada saat itu medan perang domain besar tidak jauh dari satu sama lainnya, memungkinkan mereka untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat dan kembali dengan cepat. Namun dengan garis depan ras manusia terbentang dan berbagai pasukan mengordinasikan kekuatan mereka, sulit bagi mereka untuk saling mendukung. Skema mulai akhirnya membuahkan hasil, dan mundurnya klan tinta yang terus-menerus membuktikan bahwa itu tidak sepenuhnya sia-sia. Dalam kehampaan, battleship standar sedang bergerak, tetapi dikelilingi oleh klan tinta yang tak terhitung jumlahnya. Klan tinta tidak terlalu kuat. Kebanyakan dari mereka hanya klan tinta tingkat rendah, pada dasarnya hanya umpan meriam untuk klan tinta. Kadang-kadang ada beberapa klan tinta pangkat tinggi, tetapi mereka tidak terlalu menjadi ancaman bagi kelompok-kelompok ini. Namun di lautan klan tinta yang luas ini, kapal perang ini berada dalam posisi genting dan dapat dibalikan kapan saja. Tidak ada pilihan lain, ada terlalu banyak master klan tinta dan tidak ada cara untuk membunuh mereka semua. Selain itu, tidak hanya ada master klan tinta peringkat rendah dan tinggi ini, ada juga beberapa master ratuan feodal klan tinta yang diam-diam menyerang. Terperangkap di sini adalah tim kecil di bawah Diriksi Kun King Keng Sion tentara Jiwo. Seluruh tim berdiri dari 11 orang, termasuk ketua tim Wang Qian, wakil ketua tim Shaoli, dan anggota tim lainnya adalah Open Heaven Orde ke-7, sedangkan yang lainnya hanya Orde ke-5 atau Orde ke-6. Meskipun ras manusia sekarang memiliki 2 bulayan tahap Open Heaven, Subhan dunia batas bintang dan milik master watap yang dapat menghasilkan sejumlah besar bibit baku yang cocok untuk kultivasi, tidak semua orang memiliki bakat luar biasa dibandingkan dengan para genius yang mendapat perhatian besar. Kebanyakan dari mereka memiliki bakat biasa. Terlebih lagi, bahkan para jenius membutuhkan waktu untuk tumbuh dan peringkat rendah ke peringkat tinggi. Dengan demikian, pasukan ras manusia berbagai besar terdiri dari kultivator Open Heaven Orde ke-5 dan ke-6. Namun dibandingkan dengan ribuan tahun yang lalu, kultivasi keseluruhan kultivator ras manusia sekarang setidaknya 1 atau 2 tingkat lebih tinggi. Di medan pertempuran tinta di antara semua tim ras manusia di berbagai lintasan gunung, hanya kedua tim yang merupakan kultivator Open Heaven Orde ke-7. Meskipun ada banyak kultivator Open Heaven Orde ke-7, tidak banyak dari mereka, dan hanya mereka yang telah mencapai Orde ke-7 yang memenuhi syarat untuk menjadi ketua tim. Namun dalam grup ini saat ini